Udah kelihatan ya, Pak? Eh, Tadi yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya sangat saya sangat setuju karena untuk going global, salah satu yang harus kita milikin adalah pengetahuan tentang market di daerah tersebut. Selain itu juga faktor eksternal, tapi faktor internalnya juga sebagai pengusaha mungkin kita juga harus memberikan inovatif atau kreativitas atas informasi yang dipakai atas informasi yang didapatkan untuk membuat produk-produk yang berkualitas dan dapat bersaing. Nah, mungkin di waktu ini karena waktunya nanti kita juga ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab. Dan juga dalam paparan saya di sini secara general, tidak beberapa sektor, tapi ini merupakan informasi secara general. Nanti mungkin secara detail, secara sektor bisa ditanyakan di dalam sesi tanya jawab. Nah, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Indolainen adalah perusahaan terbatas. Kami bergerak di bidang konsultan manajemen. Servis-servis kami itu lingkupnya dalam pengembangan strategi bisnis ataupun konsultasi bisnis. Selain itu juga kami berusaha untuk mendeliver pekerjaan kami secara efisien dan efektif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi klien-klien kami. Layanan kami meliputi market opportunity analysis, customer data collection, business development agency, dalam hal ini juga business partner search, professional development event, dan strategic business analysis. Saat ini perusahaan kami sudah berdiri berapa tahun ya? Kami berdiri sejak Desember 2015, cukup muda perusahaannya. Tetapi kami berusaha untuk dapat bermitra dengan beberapa mitra kami di Finlandia maupun di Indonesia. Saat ini kami bermitra juga dengan kedutaan besar Indonesia untuk Finlandia dan Estonia, dan juga kami sebagai tenaga ahli terdaftar di Business Finland, company spotter untuk Fin Partnership. Business Finland dan Fin Partnership adalah lembaga di bawah Kementerian Luar Negeri Finlandia, dan kami juga anggota resmi dari Central Finland Chamber of Commerce dan Reliable Partner. Nah, mungkin secara umum dulu, dan banyak juga waktu kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa UKM di Indonesia, Finland di mana mungkin bukan salah satu negara yang banyak dikenal, atau mungkin tahunya Nokia atau Pirelli dari Finlandia, tapi kita paparkan sedikit tentang Finlandia ya, supaya untuk mengenal lebih jauh tentang Finlandia. Finlandia penduduknya sangat sedikit, cukup sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Kita penduduknya sekitar 5,5 juta, dan luas wilayah itu sekitar 300.000 sekian. Jadi cukup besar wilayahnya dengan penduduk yang relatif sedikit. Tetapi kita juga ada kota-kota tertentu yang mungkin kalau untuk bisnis global kita bisa menjadi target market kita, ya, tentu saja ibu kota Helsinki dan kota-kota besar lainnya seperti Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä. Untuk spellingnya hampir sama seperti Indonesia ABC-nya. Jadi kita bacanya Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä. Nah, untuk posisi Finlandia berbatasan dengan Swedia, di bagian utara bagian barat Rusia, Norwegia, dan Estonia. Dilihat dari perbatasan wilayah ini, jadi Finlandia bisa menjadi gate atau gerbang untuk negara-negara Nordik, dan juga negara Baltik, dan juga Rusia. Finlandia termasuk dalam European Union yang bergabung pada tahun 1995. Nah, ini mungkin menjadi perhatian khusus juga bahwa bahasa resmi di Finlandia adalah bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Tetapi bahasa Inggris banyak digunakan juga. Orang-orang Finlandia banyak mengerti tentang bahasa Inggris. Jadi dalam berkomunikasi, nanti dalam bernegosiasi tidak menjadi masalah jika jika menggunakan bahasa Inggris. Banyak juga
persepsi dari apa namanya sebagian banyak orang bahwa Nordic dan Skandinavia, negara Skandinavia itu apa namanya apa namanya tidak sama sebetulnya, bahwa Finlandia adalah bagian dari Nordic tapi bukan dari negara Skandinavia. Ekonominya sangat cukup stabil ya, sangat stabil dengan standar hidup yang tinggi. Mata uang dipakai dalam mata uang euro. Selanjutnya PDB per kapita saat ini sekitar 48.000 US dollar, dan sektor-sektor yang apa namanya mendominasi adalah industri elektronik, seperti kita tahu juga tentang Nokia dan sebagainya, ke program rekayasa dan kehutanan. Kehutanan sebelum sudah bertahun-tahun adalah industri yang sangat mendominasi di Finlandia, dan kimia. Perbedaan waktu. Nah, ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada potensial customer atau pasien bayar dari Indonesia juga harus diperhatikan waktu, karena waktu kita ada dua perbedaan waktu, yaitu waktu musim panas itu 4 jam dan waktu musim dingin 5 jam. Itu ada waktu tertentu yang kita harus geser waktunya. Jadi mungkin diperhatikan, takutnya nanti kalau telepon terlalu pagi atau terlalu dini di Finlandia. Di Finlandia seperti negara Eropa lainnya terdapat 4 musim, tetapi musim di Finlandia itu sangat kontras dari satu musim ke musim lainnya. Perbedaannya sangat kontras. Finlandia sebuah negara maju dan penggunaan internet dan saluran yang sangat tinggi, termasuk dalam apa namanya e-commerce. Karakteristik orang-orangnya adalah mereka sangat sederhana, rendah hati, dan faktual. Jadi kalau misalnya juga nanti negosiasi atau apa, kalau ada data itu lebih menyenangkan untuk mereka, lebih nyaman untuk mereka. Dan yang paling penting adalah kesetaraan gender di sini sangat tinggi, keadilan dan kejujuran. Kejujuran adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam berbisnis. Mereka kejujuran sangat diutamakan. Selain itu, sistem perlindungan sosial yang baik bagi warga negaranya dan orang yang tinggal di Finlandia. Nah, mungkin Bapak Ibu mengenal Finlandia itu negara 1000 danau katanya gitu kan. Tapi sebetulnya itu betul, tapi juga sebetulnya Finlandia itu wilayahnya itu mayoritasnya tercover oleh hutan. Jadi tadi ya industri kehutanannya sangat advance, sangat maju, dan juga memiliki beberapa banyak danau di wilayahnya. Nah, kita masuk ke dalam perdagangan. Ini saya dapat dari datanya dari Economic Complexity Ranking. Kita hanya cari tahu nih, kira-kira apa potensi yang bisa didapatkan oleh Indonesia melihat dari data impor Finlandia ke berbagai negara. Jadi Finlandia petroleum minyak itu sangat besar, mereka mengimpor. Mobil dan spare partnya juga cukup besar, dan mungkin Bapak Ibu nanti saya nggak tahu audiens dari sektor mana aja bisa lihat dari data ini. Nanti mungkin presentasinya juga bisa dibagikan dan juga bisa dilihat sendiri dari Economic Complexity Ranking. Kira-kira mana yang masih kita belum masukin dari potensi impor Finlandia. Nah, kita bisa lihat dari perbandingannya dengan data impor Finlandia dari Indonesia yang sudah kita impor banyaknya di wilayah ini ya. Ada stearic acid, office machine part, leather footwear. Nah, ini footwear juga alas kaki cukup menjanjikan, karet, dan mungkin nanti juga di sini juga ada furniture dan craft yang nanti juga dapat dijelaskan oleh Bu Ayu. Juga banyak processed fruit and nuts. Nah, ini juga sudah masuk ke Finland. Nanti kita bisa bandingkan dari yang sebelumnya dan yang apa yang sudah sudah diimpor dari Indonesia. Ada slot tertentu, opportunity tertentu yang belum kita supply. Selanjutnya saya dapat data ini dari Finnish Custom. Kita lihat perbandingan import Finlandia dengan negara-negara Asia dan negara lainnya.
Nah, Asia itu cukup di average ya, di tengah, dan kita juga harus selain saya juga harus misalnya nanti ada dari Bapak Ibu yang ingin ke Finlandia untuk ekspor, saya juga harus bisa meyakinkan mereka dan berkompet dengan negara-negara Afrika dan negara-negara dari South America. Itu yang jadi bahan pertimbangan, apa yang mereka tawarkan dan apa pricing yang mereka tawarkan juga. Nah, ini yang dari Indonesia dari Finlandia, import Finlandia dari Indonesia. Kita banyak mengimport manufaktur artikel dan juga animal and vegetable oil and fat. Itu cukup banyak dari Indonesia. Nah, dari data-data tersebut kita bisa lihat juga ini lebih dilihatkan kiri kanan, mana kira-kira yang sudah tinggi dan mana kira-kira yang masih rendah. Misalnya di yang ini ya, yang transportation ini permintaan impornya cukup tinggi, walaupun kita memang sudah supply ke mereka, tapi ini masih bisa ditingkatkan. Dan ada beberapa sektor-sektor lain seperti yang ini nih, warna hijau, warna ungu, warna biru muda, itu adalah mineral sama mineral dan fuels itu bisa kita manfaatkan peluangnya untuk bisa ditingkatkan minyak ya. Oke. Nah, ini mungkin lebih spesifik peluang pasar Finlandia berdasarkan sektor seperti kita lihat sebelumnya dari data-data dari grafik yang tadi. Komoditi impor teratas Finlandia adalah minyak bumi, kendaraan bermotor, suku cadang, dan peralatan penyiaran. Nah, ini kalau memang kita belum masukin produk-produk, belum ada player-player dari Indonesia, mungkin kayak suku cadang, peralatan penyiaran, mungkin kita bisa konsentrasi di situ juga. Komoditi lainnya yang mempunyai peluang yaitu bahan makanan, produk minyak bumi, bahan kimia, peralatan transportasi, besi, baja, mesin, benang tekstil, kain, karet, alas kaki, biji-bijian, batu, kaca, dan logam. Saat ini mitra dagang utama di Finlandia yaitu Rusia dan Swedia, serta pasar potensial wilayah lainnya yang harus kita perhatikan jika kita udah bisa memasuki Finlandia, dan diharapkan mereka bisa juga bisa melebarkan sayapnya ke negara-negara Nordik lainnya dan juga Baltik area lainnya. Secara karakteristik di Finlandia itu, pasar Finlandia itu, mereka penentu utama pembelian adalah kualitas. Misalnya untuk lebih ke misalnya seperti fashion, mungkin sekarang fashion baju yang tren di dunia tuh ABCD, tapi untuk orang Finlandia mereka memang suka dengan fashion, tapi utamanya mereka adalah kualitas dan kenyamanan. Itu kualitas adalah nomor satu, dan faktor lainnya tadi ya, kenyamanan, keamanan, asal produk, dan citra merek. Asal produk juga untuk mereka adalah suatu penentu utama pembelian. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah kepatuhan terhadap standar Eropa dianggap sebagai jaminan kualitas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui ini produknya A dan standar dan sertifikasinya untuk ukuran Eropa adalah ABCD. Nah, jika sudah memiliki, mereka mempunyai kepercayaan terhadap produk Bapak Ibu tawarkan karena sudah memenuhi standar Eropa. Konsumen di Finlandia sangat tertarik pada produk ekologis, terutama sebelum pandemi juga mereka memang aware terhadap barang-barang ekologis ataupun yang ekologis, baik makanan ataupun wear atau yang dipakai, dan ini melebihi ke permintaannya atau demand-nya sejak pandemik, dan itu juga mungkin juga di negara-negara lain juga seperti itu ya, dan sangat menghargai tentang keberlanjutan sustainability. Orang-orang Finlandia suka dengan desain produk yang simple, praktis, dan fungsional. Bisa dilihat dari produk-produk atau desain interior ataupun art dari Finlandia, mereka tuh produk-produknya lebih ke simple, praktis, tapi punya fungsi gitu. Lebih yang dipikirkan itu fungsionalnya lebih diutamakan. Desain kemasan minimalis, dan di dalam kemasan itu, di dalam packaging itu memuat informasi detail.
Ini kenapa saya tekankan, karena di Finlandia sebagai contoh makanan di Finlandia itu saya perhatikan dan saya terjadi juga di keluarga kami, banyak orang yang memiliki alergi ini misalnya makanan ya. Nah, di dalam produk makanan tersebut ditulis secara detail ingredient di dalamnya, karena orang akan membacanya, orang akan mempertimbangkannya untuk membelinya setelah membaca informasi detail tersebut. Nah, setiap musim di Finlandia tadi seperti diutarakan tadi ya, sangat kontras dari musim ke musim. Setiap musim memiliki preferensi tersendiri. Saat ini di Finlandia kami sedang musim gugur. Jadi dan akan masuk musim dingin, jadi preferensi warna juga itu menentukan. Misalnya untuk musim gugur, musim dingin kita lebih pakai banyak warna gelap, entah itu fashion, entah itu juga interior design untuk furniture atau craft. Dan juga nanti kalau misalnya summer atau spring itu lebih ada warnanya, lebih terang warnanya. Nah, itu mungkin jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam menawarkan produk-produk kepada konsumer Finlandia. Selanjutnya masih 30 menit. Mungkin sebelum masuk ke sini, mungkin dari organizer bisa tampilkan, saya ada oleh-oleh dari salah satu buyer di Finlandia. Dan ingin juga memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di Finlandia juga ada peluangnya untuk itu. Silakan Bapak Ibu organizer untuk menampilkan videonya. Dear audience, nice to meet you all. First of all, let me introduce myself and my company. My name is Anitta Herranen, entrepreneur in the second generation. My company, Parolan Rottinki, was established in 1967 by my parents and is the oldest company here in Finland, which is specialized in rattan furniture. In the beginning, our company was a small workshop where my parents made rattan furniture by hand. During the first decade, the demand of our rattan design grew, so did our company and the number of employed artisans. In 1969, my father designed our most famous piece of rattan furniture, Auli's rattan hanging chair, which is still today the most popular piece of furniture in our collection. In 1986, we were informed that the Indonesian government had decided to ban the export of rattan raw material. That was shocking news to my parents. It meant that our company was forced to find new ways to manufacture our products. It also meant that we had to lay off our employees. This was unbearable to my parents, especially it hit my father hard. He died in 1987. Just before that, we managed to find trustworthy manufacturing partners in Indonesia and had started importing rattan furniture from Indonesia. Since those days, we have collaborated with few Indonesian companies. We were lucky to find good partners already then in the beginning, and with some of them, our collaboration still continues. In 2021, Parolan Rottinki is still the best-known rattan furniture company in Finland. We have widened our range to various furniture which are made of other natural materials than rattan, for example wooden items. We import them from Indonesia as well as other countries with good quality offerings. Today, ladies and gentlemen, as we are expanding our business and constantly looking for new opportunities, I want to thank Findolainen in helping us to survey, supply and finding new contacts for us. During COVID-19, the work and help of Findolainen was significant. Via Mrs. Dervinikainen, we found a new contact, a new manufacturer from Indonesia, Share Home Living. Findolainen connected us with the CEO, Mrs. Ayu Anandani, and organized an online meeting. I have to admit that I had doubts, for I prefer meeting
manufacturers and subcontractors personally. The negotiations online went well, and after the meeting, Mrs. Anandani proved to be worthy of trust. The ordering process was easygoing, and the items we bought were of good quality. And my expectations were exceeded even I had not seen the factory or met the owners. I am looking forward to continue business according to our strategy and find new quality products of natural materials, new reliable collaboration offers, and of course partnerships. Thank you for this opportunity to share our story with you today. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat Anita di Finlandia. Saya share screen kembali. Kita sampai sini, oke kita lanjutkan. Nah tadi ya, seperti yang terjadi dengan Ibu Anita dengan Ibu Ayu, ternyata media sosial website media sosial elektronik sekarang sangat membantu. Tetapi ada perhatian khusus lain yang juga harus diperhatikan, yaitu dalam melakukan going global market, yaitu standarisasi dan sertifikasi, pelabelan dan pengemasan. Dua-duanya tadi kita telah elaborasi sedikit ya. Dan selain itu website dan media sosial karena mempermudahkan untuk dapat melihat produk-produk Anda, apalagi misalnya perusahaan Bapak Ibu juga melampirkan profil perusahaan dan katalognya yang terbaik. Jadi konsumen bisa melihat dan mempelajari produk-produk yang ditawarkan. Nah ini ada pameran-pameran tertentu terkait dari beberapa sektor. Nanti mungkin dari Bapak Ibu yang ingin lebih mengetahui pameran atau acara ataupun apapun yang terkait dengan produk-produknya, silahkan bisa kontak kami. Di sini juga saya ingin membahas sedikit bahwa ada Habitare. Kemarin kita telah membantu juga salah satu perusahaan dari Jepara untuk mengikuti pameran Habitare ini atas kerjasama dari Fin Partnership dan Kedutaan Besar Indonesia di Finlandia dan Estonia. Nah itu bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Ini ada juga ada Slash, ini sangat well known event untuk startup. Itu bisa presentasi ataupun bisa mencari business angel atau investor di dalam event tersebut. Nah ini ada berbagai lainnya ya. Nah yang paling happening ini ada Alihankinta subcontracting fair di Finlandia itu tadi ya, seperti metal, baja itu bisa di bagian sini nih di pameran ini sangat efektif karena yang datang tidak hanya dari Finlandia tapi dari negara Eropa lainnya yang jadi visitor. Nah Nah ini kultur dan etika bisnis Finlandia ini mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat dari berbagai bahan di internet ataupun apa, tapi saya ingin membuat poin-poinnya yang paling penting, yaitu tadi ya Ibu Anita juga tadi sudah bicara sedikit trust katanya gitu kan, jadi sangat menghargai kepercayaan dan kejujuran untuk mitra bisnis. Untuk mereka kita di Finlandia itu sangat teratur waktunya dalam menjadwalkan pertemuan, ataupun walaupun misalnya cuman hanya pertemuan di coffee shop yang informal, itu pertemuan itu dilakukan tepat waktu dan kalau bisa terjadwal, maksudnya sebelumnya kita jadwalkan untuk pertemuan tersebut. Mereka itu berbicara dan bernegosiasi pada intinya dan maksudnya, jadi lumayan straightforward. Kalau mereka bilang yes, it means yes. Kalau mereka bilang no, it means no. Jadi betul-betul kalau yes no itu nggak gray area gitu. Jadi udah betul-betul yes, ya udah betul-betul no gitu. Dan mereka biasanya berjabat tangan, melakukan kontak mata, tapi tidak ada kontak fisik. Maksudnya kalau di Indonesia kan tepak pundak ataupun apa, itu mereka tidak seperti itu. Dan mereka kalau kita berbicara juga ada semacam ada jarak sedikit gitu, tidak terlalu dekat. Mungkin agak beda dengan profil-profil orang-orang di Eropa Selatan.
dan mereka sangat berhati-hati. Jadi kalau bicara itu mereka sangat hati-hati. Kadang-kadang saya juga waktu dulu itu, ini mereka udah stop bicara atau belum ya, mereka sangat berhati-hati dalam melakukan pembicaraan. Dan mereka juga menjaga penampilan dan melindungi privasinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam negosiasi pertemuan pertama ataupun kita dalam meeting, tidak ada pembicaraan bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya udah kelas berapa, itu nggak ada. Jadi langsung to the point, to the business gitu. Nah, itu dilakukan kalau kayak small talk gitu, dilakukan kalau pada saat coffee break mungkin ya. Tapi biasanya pada pertemuan pertama sih tidak, cuman dilakukan biasanya itu pada saat coffee break. Jadi kalau pas negosiasi bisnis, pas saat meeting pertemuan meeting itu betul-betul pada poinnya. Nah, ini mungkin catatan aja, waktu-waktu penting karena apa dibahas ini yang harus kita lakukan, preferensi dari customer behavior ataupun preferensi waktu beli mereka. Jadi yang paling penting di Finlandia itu kan majority Christian. Jadi Christmas itu sangat waktu mereka belanja dan Christmas item juga mungkin jadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam menawarkan produknya. Hari lainnya yaitu tentu saja ya hari-hari tahun baru dan juga hari-hari kemerdekaan. Di hari kemerdekaan lebih ke orang-orang lebih ke makan-makan atau minum di luar gitu, jadi kayak party juga. Dan musim panas nih, liburan musiman nih harus diperhatikan. Liburan musim panas di Finlandia itu cukup panjang, itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Biasanya para employee, para pekerja itu mereka memiliki liburan musim panas, dan di saat itu mungkin di liburan musim panas jika Bapak Ibu mengontak suatu perusahaan dan agak lambat misalnya reply-nya, kadang-kadang mereka dalam masa musim liburan tersebut. Jadi di musim panas itu ada di bulan Juni akhir sampai Agustus awal, di sekitaran situ. Jadi di sekitaran itu mungkin bisnis agak untuk negosiasi atau untuk korespondensi agak sepi lah. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Di Finlandia juga punya liburan musim gugur dan musim semi, itu ada sekitar seminggu. Di dalam liburan itu juga orang ambil libur satu minggu di dalam musim gugur dan musim semi. Dan untuk orang Finlandia, mereka itu sangat balance antara kerja dan libur. Jadi kalau betul lagi pada masa kerja, betul-betul kerja, pada masa libur mereka ingin spend untuk liburan, betul-betul untuk mendapatkan liburannya mereka. Nah, ini tema di shopping di dalam berbelanja. Untuk ini sebagai contoh saja, ada beberapa tema-tema lainnya. Untuk offline atau onsite mereka ada Black Friday. Jadi seperti sekarang nih ada Black Friday, jadi orang-orang tergerak untuk berbelanja di saat itu karena mungkin banyak promo, banyak sesuatu yang ditawarkan. Nah, untuk online mereka itu ada namanya Cyber Monday. Di Finlandia agak berbeda dengan di Indonesia. Kadang-kadang kita pengen shopping itu di weekend ya, tapi di Finlandia justru weekend itu lebih pendek waktu buka tokonya. Nah, di hari kerja lah mereka buka lebih panjang. Nah, makanya itu dari lihat musim liburan tadi, mungkin orang Finlandia punya lebih waktu untuk berbelanja pada saat mereka liburan. Karena untuk hari-hari biasa mereka biasanya grocery shop mungkin mereka punya waktu, tapi untuk berbelanja hal yang lain yang tidak primary, secondary atau tertiary needs mungkin di hari-hari libur mereka. Nah, di Finlandia itu sangat memperhatikan tentang bisnis berkelanjutan. Mungkin ini juga sekarang banyak digaungkan juga di belahan dunia lainnya, sustainable business. Nah, ini juga salah satu cerita kita kenapa kita ketemu dengan Ibu Anita dan akhirnya Bu Anita bekerja sama dengan Ibu Ayu. Findolainen itu mendapatkan kontak dari Ibu Anita, kita menjadi salah satu dosen tamu di beberapa universitas di Finlandia
untuk membicarakan tentang bisnis terutama untuk foreigners dan juga terutama yang berkaitan dengan bisnis berkelanjutan. Ada beberapa event di education institution ataupun untuk Chamber of Commerce seperti itu. Akhirnya kita ketemu dengan Ibu Anita. Nah, itu sangat mereka perhatikan karena untuk mereka sangat aware terhadap bisnis yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Selain itu juga untuk mereka dalam melakukan bisnis ataupun di sini perusahaan-perusahaan Finlandia dalam melakukan strategi atau melakukan sesuatu vision mission dari si perusahaan tersebut, mereka menciptakan nilai jangka panjang. Jadi nanti kalau misalnya dalam bernegosiasi juga kalau Bapak Ibu mengutarakan atau dalam company profile-nya mengutarakan bahwa memperhatikan dampak lingkungan sosial dan ekonomi atau terlibat sustainability, itu sangat dihargai. Setelah itu juga mungkin juga dalam penerapannya tadi ya, seperti di Finlandia rencana bisnis dan model bisnis yang berkelanjutan itu juga dihargai dan dilakukan di Finlandia. Selain itu tadi ya bisnis berkelanjutan juga kita harus perhatikan bahwa kalau kita punya bisnis berkelanjutan, keunggulan kompetitif kita juga dapatkan untuk bersaing dengan para pesaing kompetitor lainnya. Efisiensi biaya juga dilakukan jika valuation-nya ada di dalam local value chains dan membangun citra dan merek dari produk Bapak Ibu. Selain itu, kita juga di Finlandia ada nama program Business Partnership Support yang mensupport perusahaan-perusahaan Finlandia untuk bermitra dengan developing countries, di mana dalam hal tersebut mereka akan melihat dampak tadi ya, sustainability tadi, dan akhirnya mereka mempunyai kerjasama untuk investasi di negara berkembang tersebut. Itu menjadi salah satu poin yang salah satu kriteria atau salah satu faktor untuk melakukan hal itu, yaitu bisnis berkelanjutan. Gitu. Jadi itu ini mungkin ini hanya paparan sedikit aja memperlihatkan bahwa Finlandia itu untuk dalam hal sustainability 80% dari dan ekologi juga 80% dari di daerah-daerah dekat danau airnya itu di rate excellent or good nilainya. Rasanya juga sangat segar, sangat bersih. Ya di Finlandia sangat bersih udara, air segala macam, dan juga first Finland rank first for International Sustainable Development Comparison. Itu datanya ada di Kementerian Luar Negeri Finland. Itu cukup Bapak Ibu dari kami. Terima kasih. Kitoksia paljon dalam bahasa Finland. Jika Bapak Ibu tertarik untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Finlandia, bisa hubungin kami di info@findolinen ataupun juga ini ada nomor telepon dari kami. Terima kasih. Sepertinya cukup dari saya, Pak.